Teman-teman, sebelum memulai merakit IoT tempat sampah otomatis ini, kita siapkan dulu alat dan bahannya ya. Yang pertama, kita butuh servo motor. Ini nantinya yang bakal menggerakkan penutup tempat sampah supaya bisa terbuka secara otomatis. Kedua, ada ultrasonic sensor. Sensor ini fungsinya untuk mendeteksi objek di depannya. Jadi, kalau ada tangan yang mendekat, sensor akan membaca jaraknya. Berikutnya, kita pakai ESP8266. Nah, ini adalah modul yang akan menghubungkan alat kita ke internet. Kemudian, kita juga menggunakan Node MCU sebagai microcontroller sekaligus modul Wi-Fi untuk proyek IoT. Selanjutnya, kita siapkan kabel jumper. Gunakan dua jenis seperti yang ada di video. Kabel ini berfungsi untuk menyambungkan antar komponen supaya semuanya bisa terhubung dengan baik. Kemudian ada kabel data yang digunakan untuk menghubungkan board ke komputer atau laptop saat proses upload program. Untuk sumber dayanya, kita bisa pakai power bank atau kepala charger agar alatnya bisa menyala. Untuk menghubungkan antara servo dan penutup tempat sampah supaya bisa terbuka saat servo bergerak, kita siapkan tusuk sate yang dipotong secukupnya ya. Untuk pembuatan tempat sampahnya, pertama siapkan kardus yang tebal dan kokoh. Potong 4 lembar kardus berukuran 15 x 10 cm untuk sisi-sisinya. Lalu potong satu kardus berbentuk persegi dengan sisi 10 cm sebagai alas. Rakit dan rekatkan menggunakan lem tembak hingga membentuk kotak. Jika ingin lebih menarik, lapisi bagian luar dengan kertas kado. Selanjutnya, buat penutupnya, potong satu kardus berukuran 12 x 3 cm, lalu 3 kardus berukuran 12 x 1 cm. Lapisi dengan kertas kado jika diinginkan. Tempelkan 3 potongan kecil di penutup agar tutup pas dan tidak mudah bergeser. Terakhir, buat engsel dari kardus berukuran 11 x 6 cm. Lapisi lalu tekuk menjadi 2. Rekatkan satu sisi ke badan kotak dan sisi lainnya ke penutup. Tempat sampah dari kardus pun selesai dan siap digunakan. Sambungkan ESP8266 dengan Node MCU. Ini berfungsi agar memudahkan penggunaan dari ESP8266. Siapkan ultrasonic sensor dan 4 buah kabel jumper yang memiliki sisi yang sama. Pasangkan kabel jumper ke ultrasonic sensor. Sambungkan ultrasonic sensor ke ESP8266 dengan urutan VCC ke 5V, string ke 5D, Echo ke D6, dan GND ke GND. Untuk servo, terlebih dahulu kita sambung menggunakan kabel jumper yang memiliki sisi yang berbeda. Warna bisa menyesuaikan atau mengikuti warna dari kabel servo. Sekarang kita sambungkan servo motor ke ESP8266. Kabel kuning atau sinyal kita sambungkan ke D4 di ESP8266. Selanjutnya kabel merah atau VCC kita sambungkan ke 5V. Terakhir kabel hitam GND kita sambungkan ke GND di ESP8266. Sambungkan kabel USB ke ESP8266 untuk menginput data dari coding. Sambungkan ESP8266 dengan komputer. Colokkan kabel USB ke lubang USB yang berada pada laptop atau komputer. Pastikan lampu biru pada ESP menyala. Apabila tidak menyala, berarti kabel USB belum tertancap dengan benar. Pertama-tama kita ke kolom search. Lalu kita ketik Arduino. Setelah itu kita pencet open. Nah, tunggu sampai keluar. Lalu kita ke file newscat bila ada codingan milik orang lain. Lalu kita perbesar supaya lebih memudahkan.
Lalu kita hapus. Sekarang sudah siap untuk mengoding. A few moments later. Berikut merupakan coding dari Smart Trash Bin. Penjelasan dan fungsi berada di samping coding. Simak baik-baik ya. Pertama-tama kita ke board, lalu kita pilih select other board, lalu kita ketik Node MCU. Pilih Node MCU 1.0. Setelah itu kita pergi ke tools. Pastikan menggunakan port COM5. Pastikan juga board menggunakan Node MCU 1.0. Lalu kita pencet tanda panah untuk mengupload. Coding, tunggu upload selesai sampai muncul done uploading. Nah, ini jadinya. Dekatkan sampahmu dan tutup tempat sampah akan terbuka. Automatic Smart Trash Bin siap digunakan.